bersama Miss Evangi di sini. Kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu dengan judul termokimia. Banyak aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan karena kita menggunakan energi yang kita makan sehari-hari untuk melakukan segala aktivitas tersebut. Nah, apa hubungannya dengan termokimia? Nah, kira-kira anak-anak Miss semua tahu tidak apa yang dimaksud dengan termokimia? Oke, coba Miss mau ingatkan, kira-kira kamu ingat nggak apa itu termos? Ya, termos itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertahankan suhu dari air ketika kita sudah didihkan. Terus kamu ingat nggak termometer? Ya, termometer itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau kalor. Terus, Thermorex Plus. Mungkin sering ya kamu nonton di televisi iklan tersebut. Itu adalah salah satu jenis obat yang dapat menurunkan suhu atau panas. Nah, jadi dari kata-kata termo, kita bisa menyimpulkan bahwa termokimia itu adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor. Ketika anak-anak Miss telah mempelajari termokimia, maka anak-anak Miss akan tahu bagaimana sih perpindahan kalor itu bisa terjadi, atau berapa besarkah suatu makanan itu bisa menjadikan sebuah energi ketika kita melakukan aktivitas. Contoh, kita makan satu piring nasi, kira-kira berapa energi yang akan dihasilkannya untuk kita dapat melakukan aktivitas. Nah, semuanya itu akan bisa kamu ketahui ketika kamu belajar tentang termokimia. Jadi, di dalam termokimia, kamu akan mengetahui dua hal terlebih dahulu. Yang pertama ada namanya sistem, yang kedua ada namanya lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu hal yang kamu perhatikan atau yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah semua hal yang terjadi di luar dari sistem. Contoh nih, misalnya ada sebuah gelas. Gelas ini diisi oleh air. Nah, air yang ada di dalam gelas kita namakan sistem. Karena itu adalah hal yang kita perhatikan. Sedangkan gelas itu kita sebut sebagai lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri nanti akan mempengaruhi keadaan dari sistem. Di dalam termokimia, kalian akan diperkenalkan dua buah jenis reaksi. Yang pertama namanya reaksi eksoterm. Yang kedua namanya reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi pelepasan kalor dari sistem menuju lingkungan. Tadi kan sistem di dalam, lingkungan di luar. Ketika sistem melepaskan panasnya atau kalornya ke lingkungan, maka itu disebut sebagai reaksi eksoterm, reaksi pelepasan kalor. Tetapi ketika lingkungan yang melepaskan kalor kepada sistem, atau dengan kata lain sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka itu kita sebutkan namanya reaksi endoterm. Energi digunakan saat benda berpindah atau berubah bentuk. Menurut hukum kekekalan energi, energi tak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi hanya dapat berubah bentuk. Energi memiliki satuan joule. Maka dalam sistem SI 1 kalori sebanding dengan 4,184 joule.